Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Resa Made. Kali ini kita akan berbagi video mengenai tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di sekitar pekarangan. Artinya tanaman tersebut tidak membutuhkan lahan yang cukup luas, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi nanti kita akan berikan contoh ya, salah satu ya tanaman yang bisa kita tanam di sekitar pekarangan rumah, karena tanaman tersebut bisa kita kategorikan atau bisa kita buat menjadi bonsai. Artinya tanaman tersebut bisa kita kondisikan sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya, ini tanam buah-buahan saja ya. Ini seperti pisang Cavendish ya. Ini terus jambu kristal, bisa kita tumpang sarikan atau kita padukan. Tanaman untuk jambu kristal ya, ini bisa kita atur kebutuhan lahannya. Jadi untuk di pekarangan itu sangat cocok sekali ya, karena tanaman jambu kristal ini sangat genjah sekali. Ini Januari saya tanam ya, bulan Januari ya, artinya belum ada 1 tahun dia sudah bisa berbuah lebat ya, bisa berbuah lebat seperti kita lihat ini ya, buahnya banyak sekali. Ini pun sudah panen yang keempat kali ya. Jadi dapat dipastikan jambu kristal kalau kita peroleh dari lokasi pembibitan yang memang bisa dipercaya, itu bisa dipastikan nanti hasilnya akan maksimal ya. Jadi untuk jambu kristal ini ya, kenapa kita bisa katakan tidak membutuhkan ruang yang atau lingkungan yang cukup luas, karena untuk jambu kristal ya bisa kita lakukan dengan teknik pemangkasan. Kalau teknik pemangkasan itu bisa kita lakukan, jadi untuk bentang kanopi kiri kanannya ya bisa kita sesuaikan dengan luasan lahan kita, dan tingginya pun bisa kita sesuaikan. Jadi dapat dipastikan jambu kristal ini bisa direkomendasikan untuk kita tanam di pekarangan rumah. Ini contohnya punya saya, ini posisinya ada di belakang rumah ya. Posisi di belakang rumah ini ada 43 ya yang kita tanam, jadi tidak terlalu butuh ruangan yang sangat luas ya, dan perawatannya pun cukup mudah ya. Dia tidak harus menggunakan pupuk kimia ya. Jadi kita bisa gunakan pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita. Tumpukan sampah pun bisa kita langsung alokasikan di bawahnya ini ya. Sampah pun bisa kita alokasikan, apalagi misalnya di sekitar kita banyak peternak ayam ya, bisa kita beli ya, harganya murah, kualitas buah yang dihasilkan pun nanti tidak terkontaminasi ya. Seperti punya saya ini kita alokasikan dengan pupuk kandang semua ya. Pupuk kandang kita gunakan dolomit untuk mengurangi kadar asam ya, karena tekstur tanah untuk wilayah Kalimantan Tengah ini kan rata-rata bergambut ya, jadi asamnya tinggi, jadi kita bantu dengan dolomit ya. Terus untuk pemilihan alternatif lain sebenarnya banyak ya, apalagi sekarang banyak ya tanam-tanaman buah-buahan yang bisa kita tanam yang tidak membutuhkan ruang yang sangat luas, bahkan bisa ditanam di dalam pot ya. Banyak seperti yang dijual online itu, seperti bibit jeruk, anggur, itu banyak sebenarnya. Jadi itu bisa kita tanam di sekitar pekarangan kita, supaya pekarangan di sekitar kita yang masih produktif dia tidak kosong. Nah begitu juga dengan tanaman rekomendasi lain seperti pisang Cavendish. Nah pisang Cavendish ya, pisang Cavendish ini dia memang butuh waktu lama ya, butuh waktu lama untuk proses tanam sampai dia bisa panen. Tapi dia tidak butuh ruang yang sangat luas ya, karena dia untuk tingginya tidak tinggi sekali ya, dia lebih rendah lagi dengan pisang mauli ini. Kita lihat, kalau pisang mauli ini kan dia lumayan hampir 3 meter 4 meter tingginya. Kalau Cavendish ini dia paling tinggi paling 160 ya, 160 dari tanah sampai ke ujung, bukan ujung daun ya, ujung batang ya. Nah ini paling 170 lah. Itu bisa kita rekomendasikan untuk kita tanam di pekarangan ya. Untuk kembali lagi untuk jambu kristalnya, untuk jambu kristal kenapa
kita rekomendasikan untuk jambu kristal, karena jambu kristal ini sangat cepat sekali berbuah ya, cepat sekali berbuah, dan buahnya pun memang beda dari jambu biasa. Kalau jambu biasa kan hampir 80% ya, 80% itu biji ya, 80% biji yang ada di dalam buahnya. Kalau jambu kristal ini ya kita anggap tidak sampai 20% bijinya ya, jadi banyak dagingnya. Jadi itu cocok sekali ya untuk kita tanam di pekarangan rumah, karena untuk mengkonsumsi buah ini kalau kita hanya patokan dari beli ya, itu lumayan juga kosnya. Tapi kalau misalnya kita punya sendiri ya, anak kita ya hobi makan buah, itu cocok sekali ya, karena buah ketika kita butuhkan ya, ketika kita butuhkan buahnya ada, jadi tidak perlu kita stok di tempat pendingin. Contohnya seperti ini. Untuk jambu kristal ini dia buah memang tidak mengenal musim. Kenapa kita kategorikan dia tidak mengenal musim? Semakin sering kita lakukan proses pemangkasan ya, semakin sering kita lakukan proses pemangkasan, maka akan muncul tunas baru plus bakal buah. Nah, jadi dipastikan untuk mengatur teknis pembuahan itu kita yang mengatur ya. Jadi semakin sering kita lakukan proses pemangkasan, maka bakal buah itu juga ikut keluar. Contohnya seperti ini kan hasil pemangkasan kemarin. Ini kita pangkas, nah, ini keluar tunas baru, dia langsung ada bakal buah. Jadi untuk jambu kristal ini dapat kita pastikan sepanjang tahun ya. Jadi dia tidak pakai musim. Nah, di situ keuntungannya. Jadi kita atur ya, bagaimana caranya supaya buah tersebut tersedia terus ya. Jadi kita untuk konsumsi buah segar itu tidak repot-repot lagi ya. Apalagi jambu kristal ini baik sekali ya untuk sistem pencernaan ya, imun, sama ibu-ibu sebenarnya untuk nutrisi kesehatan kulit. Dia bagus sekali ya. Jadi itu sangat rekomendasi sekali apabila teman-teman punya lahan sempit kosong di sekitaran rumah, karena bisa kita kondisikan ya, tanaman ini bisa kita kondisikan ya, kita anggap bonsai lah. Kita buat bentangnya nanti 1 meter, ini kita pangkas semua, tinggi kita buat 1,5 meter. Semakin sering kita lakukan pangkasan, maka buah itu dapat dipastikan akan banyak. Untuk sementara ya, memang untuk bibit jambu kristal ini cukup lumayan ya. Bahkan sempat kita tanya kalau di luaran itu sampai 75.000, kecuali kita beli banyak ya. Dia masih di atas harga 30.000 ya, satu polybag. Tapi satu polybag itu artinya bibit yang siap tanam ya. Makanya ini nanti rencananya kita akan perbanyak ya, kita akan perbanyak sendiri untuk kita ciptakan bibit di sebelah, karena di sebelah kita itu ya masih ada yang kosong ya, kurang lebih sekitar 40 pokok lagi masih bisa masuk, karena ini kita hitung dari luasan lahan kita yang tidak terlalu luas ini sekitar 125 pokok ya. Tapi nanti mungkin kita kurangi sebagian karena kita nanti selingi dengan pisang Cavendish ya, karena pisang Cavendish ini pun tidak butuh ruang terlalu lebar ya, jadi bisa kita tumpang sarikan. Nah, jadi untuk jambu kristal ya, untuk tekstur tanah di tempat kita ya, jadi ya kita kategorikan dia cocok ya, karena dari uji coba ini kita tanam ini hasilnya luar biasa. Jadi tidak ada hama yang memang harus kita melakukan perawatan ekstra. Cuma sedikit ya yang harus diperhatikan, masalah kutu putih ini ya. Ya, kami bilang kutu putih, tapi ini tidak terlalu rumit ya, tinggal kita semprot dengan obat khusus, maka kutu putih ini akan hilang. Nah, ini kita tunjukkan hasilnya. Nah, ini lumayan, makanya kalau ini dibudidayakan, kita tanam di sebelah rumah, itu keuntungannya sangat besar sekali ya. Kita modal sekali, tanam sekali, tapi kita panen terus menerus. Nah, ini contohnya, ini sudah sebenarnya hampir matang. Ini ada 3 ya, ada 3. Nah, ini ada 3. Dia satu batang kecil ini ya, satu ranting ya kecil ini, dia bisa menghasilkan 3 buah ya, yang luar biasa. Ini mantap. Nah, ini tinggal kita bersihkan. Nah, ini salah satu kutu putihnya ada nempel di sini, tapi tidak jadi masalah, ini kita bersihkan.
Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memang punya lahan sempit kosong di sekitar rumah, daripada kita menanam tanaman yang memang tinggi, itu berbahaya ketika cuacanya tidak bersahabat. Seperti ini contohnya kemarin, ini kan pohon cempedak semua ya, pohon cempedak semua. Karena kemarin posisinya ya sama seperti yang kita sampaikan tadi, kita khawatir juga ketika musim hujan, angin ya. Ini kita kiri kanan ada bangunan semua, jadi kita tumbang semua, kita ganti dengan tanaman yang tidak membutuhkan ruangan atau lingkungan yang cukup luas. Cukup kita tanam jambu kristal ya, jambu kristal, karena sekali lagi jambu kristal ini sangat genjah sekali, cepat sekali dalam proses pembuahannya. Hitungan 6 bulan dari tanam itu sudah pasti akan keluar bunga ya, pasti akan keluar bunga. Kalau kita rawat dengan baik, itu pasti akan menjadi buah. Jadi untuk perawatan jambu kristal tidak terlalu ekstrim ya, kita hanya gunakan pupuk kandang, paling dibantu dengan dolomit ya, paling kita pantau ini kutu putih ini, itu saja yang harus diperhatikan, sama rajin melakukan proses pemangkasan ya. Ini salah satu, ini proses pemangkasan yang kita lakukan kemarin. Ini kita pangkas, ini keluar semua tunas baru ya, tunas baru. Ini kita pastikan nanti ini pasti akan keluar bakal buah bunga. Ini contoh, ini kemarin kita pangkas. Ini kemarin hasil dari cangkok. Ini ada kemarin teman yang mencangkok, setelah kita pangkas dia keluar tunas baru langsung dengan bunga. Ini langsung dengan buah. Ini kita pastikan ini jadi nanti. Ini kita pastikan jadi. Apalagi nanti kita perhatikan nutrisi bawahnya ya. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia ya. Kita tetap menggunakan pupuk organik. Oke, teman-teman semua ya, mungkin itu yang dapat kita informasikan hari ini ya. Untuk itu tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pastikan tetap gabung di channel ini, karena nanti kita akan tetap memberikan informasi-informasi yang sederhana ya, tapi inspiratif ya. Itu bisa dicoba. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini, kita informasikan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa dicoba.